Selamat pagi buat anak-anak kelas 10 SMA Negeri 1 Siantar. Di sini saya perkenalkan diri, nama saya Pak S. Saragih yang akan membawakan mata pelajaran kimia. Di kelas 10 barangkali pelajaran kimia adalah pelajaran yang baru bagi anak didik kami. Tetapi ada juga anak didik kami yang sudah mempelajari kimia semasa di kelas 9 SMP. Nah baik, yang menjadi judul pelajaran kita pada pagi hari ini adalah ilmu kimia dan peranannya. Apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari materi, sifat-sifatnya, perubahannya, serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Atau kita dapat tuliskan, ilmu kimia adalah cabang dari ilmu pengetahuan alam, mempelajari tentang susunan materi, sifat materi, perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Lalu apakah yang disebut dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa, volume, dan menempati ruang. Kalau dikatakan segala sesuatu berarti semuanya. Misalnya saya ambil contoh meja ataupun yang benda-benda di sekitar kita, udara, air, batu merupakan materi. Artinya semuanya yang memiliki massa, kemudian memiliki volume dan membutuhkan tempat atau ruangan, itulah yang disebut dengan materi. Nah, kadang-kadang orang umum beranggapan bahwa massa sama dengan berat, padahal massa tidak sama dengan berat. Jadi terkadang kalau masyarakat umum menyatakan berapa beratmu, itu merupakan suatu yang salah. Seharusnya adalah berapa massa. Pengertian massa adalah jumlah materi yang terkandung pada suatu benda, dan massa tidak berubah, tetap dimanapun berada. Satuannya bisa gram, kilogram, atau ton. Itulah massa. Sementara berat definisinya adalah besarnya gaya gravitasi terhadap suatu benda, dan berat bisa berubah-ubah tergantung di mana benda itu berada. Artinya berat itu tidak tetap, tetapi berubah tergantung besarnya gaya gravitasi. Dan satuannya adalah Newton. Jadi sebagai kesimpulan, massa tidak sama dengan berat. Kemudian kita lanjutkan, ilmu kimia sangat luas dan memiliki cabang-cabang. Ada beberapa cabang ilmu kimia yang saya tuliskan, yaitu yang pertama kimia organik. Apa yang dipelajari pada kimia organik adalah mempelajari zat-zat yang ada pada makhluk hidup. Kemudian ada juga kimia anorganik, yaitu ilmu kimia yang mempelajari zat-zat pada benda mati. Yang ketiga ada kimia analitik yang menganalisa zat-zat atau kandungan terhadap suatu produk. Misalnya ada produk kecantikan, produk kesehatan, maka pada kimia analitik akan menganalisa zat-zat apa saja yang terkandung pada produk tersebut. Ada juga kimia fisika, yaitu tentang ilmu kimia yang mempelajari tentang energi kalor pada reaksi kimia. Ini dipelajari pada
kimia fisika, ada juga kimia biologi atau disingkat dengan biokimia, mempelajari tentang reaksi-reaksi kimia pada makhluk hidup. Dipelajari dalam biologi misalnya reaksi kimia dari fotosintesis, reaksi kimia pernapasan makhluk hidup, dan lain-lain. Kemudian ada kimia lingkungan, yaitu ilmu kimia yang digunakan untuk mempelajari keadaan lingkungan, perubahan lingkungan, misalnya pencemaran udara, pencemaran air. Artinya dalam kimia lingkungan kita akan pelajari tentang perubahan susunan udara, komponen udara, atau juga yang membuat terjadinya pencemaran air, maka susunan kandungan air itu terjadi perubahan susunan zat. Itulah kira-kira cabang dari ilmu kimia. Selanjutnya, ilmu kimia disebut dengan pusat dari ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ilmu-ilmu lainnya juga harus mempelajari ilmu kimia. Di sini saya tuliskan peranan ilmu kimia terhadap ilmu-ilmu lainnya. Ilmu kimia sebagai pusat ilmu pengetahuan, yaitu kedokteran, pertanian atau pangan, ada pertambangan, sejarah, hukum. Apa hubungannya? Kalau kita lihat di bidang kedokteran, maka untuk penentuan atau penemuan vaksin terhadap suatu virus diperlukan ilmu kimia. Contohnya pandemi yang sekarang adalah corona. Maka para ahli kimia bekerja sama dengan kedokteran meneliti vaksin apa yang harus digunakan untuk virus corona tersebut. Sampai saat ini belum ada diperoleh vaksin dalam penanganan virus corona tersebut. Kemudian yang kedua, bidang pertanian. Dalam bidang pertanian, ilmu kimia juga diperlukan. Untuk apa? Contohnya untuk penyuburan tanah. Tentu pembuatan pupuk. Pupuk apa yang digunakan agar tanah kembali subur? Zat-zat kimia apa yang terkandung pada pupuk tersebut? Kemudian juga pestisida untuk memberantas hama. Ini juga harus dipelajari ilmu kimia, yaitu kandungan zat-zat pada pestisida. Kemudian di bidang pertambangan, ilmu kimia diperlukan pada bidang pertambangan, tentu dalam penentuan kandungan material pada pertambangan. Kemudian juga pada eksplorasi minyak bumi, batu bara, dan lainnya. Misalnya pada eksplorasi minyak bumi ini terdiri dari beberapa fraksi. Maka ini dipelajari dalam ilmu kimia berdasarkan perbedaan dari titik didih dari minyak bumi. Kemudian ilmu kimia juga dipelajari pada bidang sejarah. Contohnya apa itu? Misalnya penemuan fosil-fosil dari peninggalan sejarah. Dalam pelajaran ilmu kimia, maka kita bisa menentukan umur fosil yang ditemukan dari peninggalan sejarah tersebut. Yang kelima, di bidang hukum. Jadi ilmu kimia juga diperlukan dalam bidang hukum. Misalnya untuk tes DNA, kemudian untuk penentuan sidik jari. Setiap manusia memiliki DNA yang berbeda. Jadi dalam hukum untuk menentukan apakah si suatu tersangka itu benar-benar melakukan suatu tindak pidana bisa dilakukan dengan tes DNA. Itulah peranan ilmu kimia terhadap ilmu-ilmu lainnya. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan termasuk ilmu kimia diperlukan metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah merupakan proses berpikir secara logis, sistematik, empiris, dan terkontrol dalam penyelesaian suatu masalah. Jadi
dalam perkembangan atau mengembangkan ilmu pengetahuan itu tidak boleh sembarangan, harus ada metodenya, disebut dengan metode ilmiah. Dan dalam metode ilmiah ada beberapa langkah. Di sini langkah-langkah dalam metode ilmiah, yang pertama adalah perumusan masalah. Jadi dari suatu kejadian kita harus menentukan, kita rumuskan dulu masalahnya apa. Setelah perumusan masalah, yang kedua adalah perumusan hipotesa atau dugaan sementara terhadap masalah yang kita rumuskan pada pertama. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengumpulkan data-data yang mendukung untuk perumusan hipotesa tersebut. Nah, yang keempat di bidang IPA, maka akan dilakukan eksperimen atau percobaan, bisa dilakukan di laboratorium, boleh juga dilakukan di lapangan atau di luar laboratorium. Dari hasil eksperimen bisa 2-3 kali atau lebih, maka akan diperoleh kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan ini merupakan jawaban dari nomor 2, perumusan hipotesa. Nah, dari kesimpulan bolehlah disusun suatu teori, dan teori inilah yang menjadi suatu ilmu bagi kita masyarakat atau makhluk hidup secara umum. Kira-kira begitulah pelajaran kita pada hari ini, anak-anak kami. Semoga bermanfaat, dan minggu depan kita akan lanjutkan masalah materi dan perubahannya. Sampai di sini, selamat pagi. Terima kasih.